Mungkin bisa diawali waktu pertama kali saya sama Upi juga sepakat untuk bekerja bareng di film ini, dan waktu itu di saat saya membaca naskahnya dan membaca karakter dan latar belakangnya Edwin itu sangat sensitif memang. Ada beberapa obrolan dan ada beberapa konsep yang memang harus dikedepankan. Karena tadi Upi juga udah menyentil ya isu-isu penting bahwa ada tabu sosial yang memang harus diangkat. Jadi Edwin itu sebenarnya juga simbol dari manifestasi dogma yang mungkin bisa dikatakan tidak benar. Mungkin Edwin juga punya latar belakang di mana dia dididik oleh orang tuanya bahwa sebagai laki-laki itu memang sebagai kepala rumah tangga itu nggak apa-apa kalau memang kita itu melakukan KDRT misalnya. Jadi ini kembali lagi ya, waktu itu juga sering ngobrol sama Laura juga ya, gila ya Lau, ini isunya kacau banget ya. Dan saya pun juga kadang-kadang pas saya melihat Laura take atau setelah kita melakukan scene itu aku kayak, aduh ini kasihan banget sih bini gue. Tapi kembali lagi ya, yang diutarakan juga sama Upi bahwa memang realitanya ada keluarga-keluarga yang juga sedang mengalami hal yang serupa gitu yang KDRT. Jadi pada intinya sih juga saya dengan semua kekuatan ingin memberi contoh bahwa inilah manifestasi yang salah. Sayalah simbol yang jangan diikuti, bisa dikatakan. Jadi mungkin juga saya sebagai wakilnya laki-laki, dan saya pun juga laki-laki, saya itu belajar banyak dari karakter si Edwin ini, bahwa ternyata mungkin ada tradisi-tradisi atau ada paham-paham atau kultur yang mungkin nggak tahu ya dikotominya antara memang apakah harus dipertahankan atau memang harus kita revisi ulang begitu. Jadi itulah yang menarik dari Edwin-nya. Yes, menariknya adalah menjengkelkan sebenarnya. Menjengkelkan. Saya suka ya, jujur. Ini cerita dari point of view seorang sutradara perempuan. Yes. Female gaze ini yang penting, karena mungkin sebelum-sebelumnya ada paradigma di mana kita hanya memandang ini dari male directors atau dari sutradara laki-laki, dan itu pasti berbeda nuansa dan polanya. Ini Pak Bro Yunus juga tahu banget ini brother gue ini. Jadi itu yang saya jujur, ini cerita yang cukup penting bagi saya bahkan sebagai seorang laki-laki untuk belajar dari cerita Sidus ini. Siap, terima kasih Ariel Bayu. Tapi menariknya itu kan bahwa itu tadi, bahwa dogma gitu, bahwa kita terlahir sudah dipenuhi oleh pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan dari orang tua atau dari apapun yang kita terima gitu, bagaimana posisi laki-laki, di mana posisi perempuan, bagaimana itu dijadi sebuah pembenaran gitu yang akhirnya melemahkan salah satu pihak. Itu yang menurut aku sangat menarik dan dikemas dalam suatu cerita yang juga nggak biasa gitu kan. Terus sampai akhirnya ketemu reading sama Upi, sampai kebayang gitu. Sebenarnya ada penolakan gitu, penolakan dalam arti kata kalau in reality gitu, we talking about, kita jangan ngomong pendeta atau kiai, tapi pemuka agama gitu ya. Kita ngomong di sini pemuka agama bahwa mengarahkan sesuatu dengan hal yang jelas dan benar gitu, bukan kita ngomong lapisan luarnya aja. Ada penolakan di mana harus membawakan karakter itu gitu, apalagi dengan cara yang seperti itu gitu, dengan cara yang menurut aku sendiri di luar dari nalar aku gitu maksudnya. Tapi kembali lagi bagaimana sebuah proses dibuat sebuah film, setiap karakter itu dibutuhkan untuk menguatkan film itu sendiri atau cerita itu sendiri dimanapun posisinya itu. Ini yang menarik buat aku sih. Dan balik lagi bahwa mudah-mudahan film ini akan menjadi sesuatu yang bukan sekedar
Ya of course harapan kita kalau kita diproduksi film penontonnya banyak, tapi kita bukan lagi ngomong lagi soal penonton banyak. Tadi Pak Parwes sudah bicara bahwa film Indonesia saat ini sangat luar biasa bagusnya gitu. Ada beberapa cerita yang mungkin dipikirnya ini cerita yang lain, cerita yang beda akan sulit, tapi ternyata bisa masuk ke sisi itu, menunjukkan bahwa memang penonton kita pun berproses dengan sangat baik. Itu ditambah lagi juga filmmaker kita berproses juga dengan sangat baik, sehingga mereka juga memberikan cerita-cerita yang di luar dari kebiasaan tapi dikemas yang bisa diterima dengan penonton oleh sangat baik. Itu sih kalau dari aku kira-kira. Dan yang tentunya kalau kita ngomong cast, ya udahlah ya, siapa yang nggak tahu Aryo Bayu gitu. Tadi sempat baca ada fun fact kalau Aryo Bayu itu paling tahan dingin. Aku tuh udah kerja sama Aryo Bayu udah banyak banget. Dia film pertama aja mainnya sama aku gitu. Tapi aku bilang, ya lu tahan dingin, orang bulunya banyak. Dan dari segini, biar mencairkan suasana aja, supaya nggak terlalu ini. Iya. Tahu ya bulu saya banyak. Semua tahu. Dulu kita pernah dekat, sangat dekat. Oke. Tapi ternyata ada dogma-dogma yang lain. Siap, terima Kira-kira kasih. gitu sih. Terima kasih. Aku dengan Aryo Bayu udah pernah kerja sama sebelumnya, jadi kita di sini lebih nggak terlalu memakan banyak waktu untuk pengenalan lagi gitu, jadi lebih cepat proses chemistry-nya. Sama Asmara Abigail juga baru pertama kali kerja bareng, tapi rasanya kayak udah kenal lama gitu, kita bisa ngobrol panjang lebar. Sama Cantik juga bisa langsung klik gitu di hari pertama reading, jadi aku rasa nggak ada masalah yang berarti sih. Ya,